memandang bahwa sejarah adalah sebagai evolusi suatu masyarakat. Dalam sejarah terletak juga rahasia kejayaan tata negara suatu zaman. Menelusuri sejarah kerajaan Mataram Islam di kawasan Pleret, kita seperti masuk ke dalam sebuah cerita dongeng yang bercerita tentang kejayaan kerajaan ini di masa lampau. Monggo Bu. Wah, mirunggan nih. Alhamdulillah. Pak, santai. Mau lagi santai tak todong ya Pak. Oh ya. Iya, silakan Bu. Saya pengen didongengin ini Pak ya, karena ke Pleret ini kayak kita itu masuk ke dalam satu cerita, nah, ya kan? Ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Sobat Jelajah Bantul. Salam pesona Indonesia, senang sekali saya Rani Albani pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali mengajak Anda semuanya untuk sowan sambang objek wisata andalan di Kabupaten Bantul. Saat ini saya berada di kawasan Gerbang Pleret. Gerbang Pleret, salah satu titik di mana bisa dibilang ini merupakan salah satu tonggak berdirinya sejarah Mataram Islam, betul ya Pak ya? Ini sebagai hub pariwisata. Adis. Hub pariwisata, iya. Jadi nanti kemana-mana gitu ya? Iya, nanti ke Pleret yang tadi Mataram Islamnya itu kita kemana-mana, titik kumpulnya di sini. Siap, ya. Dan saat ini saya bersama Pak Lurah Desa Pleret. Kalurahan Pleret. Kalurahan Pleret, istilahnya udah baru ya sekarang. Bersama Pak Taufik, saya mau didongengin. Pokok kalau kita datang ke Pleret, apa aja yang bisa kita kunjungin. Oke. Gitu kan Pak? Siap. Karena kalau bicara masalah Pleret ini, udah deh, semua masyarakat pasti tahu. Pleret itu salah satu cikal bakal berdirinya Mataram Islam, gitu kan. Nah, tapi ada sesuatu apa di dalamnya, seluk-beluknya bagaimana, dan potensi-potensi apa yang mungkin bisa didapatkan, termasuk juga experience. Ya. Karena orang datang nggak sekedar datang melihat selesai, gitu kan. Bagaimana nilai-nilai experience ini bisa diambil oleh mereka, dibawa pulang, syukur nanti di sana bermanfaat juga, gitu kan. Oke, cerita dulu deh Pak, potensi wisata yang ada di sini. Terima kasih. Yang pertama-tama saya awali dengan Kalurahan Pleret. Kalurahan Pleret itu adalah wilayah administrasi dari dulu sebuah kerajaan. Kalau berbeda sejarah itu Pleretnya itu pakai D. Kalau sekarang administrasinya pakai T. Gitu. Nah, salah satunya adalah waktu itu ada sebuah kerajaan Mataram Islam yang notabene waktu dipimpin Sultan Agung di 1613 sampai 1645. Di tahun 1614 itu Sultan Agung memindahkan ibu kota dari Kota Gede itu ke Kerto. Lah, ini salah satunya tempat ini di Kerto, tetapi situsnya berada di belakang sana. Dari situlah 1613 Sultan Agung memimpin. Berarti bar asar nggih. Gimana? 16 lebih sedikit. Intinya tahun 1613 waktu itu. Pak Lurah itu dulu zaman sekolah itu sregep lungguh ngarep dewe mirengke Pak Guru cerita. Ya enggak gitu. Juga karena saya jadi lurah mau tidak mau harus mendengarkan itu. Saya lanjut ya. Jadi Sultan Agung wafat 1645 punya sebuah situs ya di belakang sana di Kerto ini. Kemudian ada Pleret. Pleret itu pakainya di. Dulu ada di Pleret dan sebelahnya kan ada namanya Segoroyoso yang dulu ditambah untuk latihan perang dan lain sebagainya. Sehingga dilanjutkan putranya Mangkurat. Jadi di Pleret itu masuk satuan ruang strategis Kerto Pleret dan juga masuk kawasan cagar budaya Kerto Pleret. Nah, dari situlah potensi yang akan kita gali, kita mulai. Wah, Pleret itu penuh dengan sejarah apa yang disampaikan Bu Reni tadi, sejarah jelas. Tetapi kami harus mengambil juga minat lain. Selain sejarah, minat khususnya sejarah kami paketkan di Visit Pleret. Kalau teman-teman nanti dari Sobat Sowan itu mau melihat tentang paket wisata Pleret bisa diakses di Visit Pleret. Nah, Visit Pleret. Visit Pleret gitu aja di Google. Kalau websitenya visit.pleret.id. Nah, di situ ada paketnya mulai dari Sobo Situs, kemudian Sobo Sawah, kemudian ada Sobo Waras. Kemudian Sobo Waras itu apa Pak? Sobo Waras itu kalau di Pleret itu capek-capek nanti ketemu tukang pijet dipijet dan lain sebagainya, belajar. Ada yang syariah ya Pak ya? Nah, intinya experience. Kita mencoba living ya, hidup di Pleret itu seperti apa. Nah, Sobo Situs tentunya nanti diajak keliling gitu. Dan kami mencoba menambahkan lain
selain situs, yaitu digitalisasi. Pleret menjadi salah satu pemenang juara lomba desa tingkat nasional untuk regional 2. Kemudian kami mencoba mempaketkan namanya studi desa. Nah, salah satu paketnya nanti selain belajar tentang digitalisasi desa di Kelurahan Pleret, juga nanti akan mengelilingi situs lewat paket kami. Ada beberapa paket termasuk kunjung situs. Lah, harapan kami antara teknologi dan budaya itu bisa kita angkat. Tadi ada Sobo Sawah, Sobo apa lagi tadi? Ada Sobo Waras. Sobo Situs. Sobo Situs. Nah, sekarang gini. Sobo Deso. Sobo Deso. Sebelum kita menjelajah satu demi satu. Cerita dulu deh Pak Lurah. Apa saja potensi yang saat ini ada dan masih diunggulkan di kawasan ini? Ya, yang pertama potensi situs ya. Situs itu kami ada 4 situs. Mulai dari situs Kerto, kemudian situs Kedaton, situs Kauman, dan situs Ratu Malang. Itu ada 4 situs. Ya, kemudian karena lebih dari 1, kami ada namanya menjadi kawasan cagar budaya. Ya, ditetapkan KCB. Kemudian kami ada juga Museum Pleret. Lah, kami dengan dana keistimewaan mencoba membangun hub, yaitu gerbang Pleret yang di sini nih. Ini juga potensi tambahan kami, selain potensi alam kami yang diapit 2 buah sungai, yaitu ada Sungai Opak dan Gajah Wong. Kami juga sudah merintis untuk nanti bisa rafting di Kali Opak yang dulu pernah ditambak oleh Sultan Agung untuk latihan perang, dan Segoroyoso yang sekarang menjadi kelurahan itu pernah tenggelam, pernah menjadi sebuah danau, pernah menjadi sebuah Segoroyoso buatan, dan itu sebagai latihan perangnya Sultan Agung, yang mana kesatrianya Sultan Agung pernah melawan yang namanya VOC tahun 1628. Nah, potensi ini ya, kayak didongengin gitu ya. Lah, potensi itu kemudian kita tambah lagi dengan potensi masyarakat kami. Kami khususnya keanggotaan yang sisi utara itu kami mencoba mengarahkan untuk go digital. Kami difasilitasi juga dari Kominfo untuk mendapatkan internet gratis di sana, kayak kelitian dan lain sebagainya. Kita berjualan online hampir di seluruh Indonesia. Dan omsetnya ada yang sampai 1 minggu itu 25 juta dan lain sebagainya. Lah, ini juga kita paketkan namanya Sobo Deso. Kalau mau belajar terkait dengan Pleret, terkait dengan cara rezekinya dodolan online, bisa nanti merapat bermain mengunjungi kami di Visit Pleret ini untuk milih paketnya Sobo Deso dan nanti belajar dodolan online misalkan itu. Kemudian UMKM ada cukup banyak, ada Ekrol, Ubi Ungu dan lain sebagainya yang sudah di packing. Ada paketnya belajar Sobo Deso, nanti kita tunjukkan di sana, nanti bisa belajar caranya membuat ekrol dan lain sebagainya. Lah, potensi desa, potensi UMKM kami angkat, kemudian kami juga mengangkat potensi sejarah. Kami linkkan menjadi sebuah paket wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya bahwa piknik itu nggak sekedar foto-foto, nggak sekedar datang, terus pulang. Ada satu paket experience yang bisa dicoba, apalagi ini pas juga untuk pelajar. Yang pengen belajar bisnis. Apalagi? Nah, karena memang belajar itu kan sekarang lebih banyak harus di desa. Dengan kurikulum Merdeka Belajar dan lain sebagainya, kami menangkap itu. Relate ya? Contoh kemarin UGM ke sini, kemudian besok itu ada lagi dari Madura belajar tentang desa. Ya, nah ini dengar-dengar Pleret nih, teman-teman mulai kelarisan tamu nih. Panen tamu dengan tadi apa, produk digital namanya studi desa ya. Studi desa dengan produk program unggulannya berupa saya belajar bagaimana digitalisasi desa, bagaimana desa itu bisa membantu masyarakat lewat menganalisa datanya untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya, ini contoh. Pada pingin kesini lagi. Contoh sederhana. Saya menunjukkan rata-rata sebenarnya ada namanya data penduduk, walaupun data pribadi itu sudah dilindungi undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait yang waktu itu nomor 27 nggak salah tahun 2022. Kemudian di situ data itu ada data pokok seperti di KTP itu ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kadang-kadang data sifatnya hard itu tidak pernah diolah. Nah, dengan digitalisasi desa itu bisa diolah untuk mengartikan sesuatu. Contoh sederhana. Nah, saya selalu menyampaikan data ini ada salah satunya mungkin jenis kelamin misalkan. Jenis kelamin itu kemudian ada lagi status perkawinan. Kalau status perkawinannya itu adalah dalam tanda kutip mohon maaf misalkan cerai, itu laki-laki itu namanya duda. Kemudian kalau perempuan namanya janda. Nah, dengan mengolah data itu kita bisa menganalisa, ini jumlahnya. Misalkan saya khawatir ada salah satu warga saya mungkin yang
mohon maaf misalkan ditinggal mati sama suaminya dan di usia muda, kemudian dia punya anak kecil misalkan, kita kan harus mengetahui itu kalau supaya kita bisa mengikuti program nasional supaya tidak stunting anaknya itu. Salah satunya melihat dengan itu, oh ini dola, ini yang umurnya sekian masih sekian dan ini punya anak atau tidak. Dan kemarin sempat viral itu dikira saya menawarkan janda kembang gitu. Oh baik. Itu kan gara-gara itu sebenarnya. Salah konsep itu ya. Salah konsep sebenarnya, saya menceritakan menganalisa itu. Kenapa Bapak? Kenapa Bu? Kita itu kan di Pancasila jelas tujuan akhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah berarti orang-orang yang seperti itu kan harus kita juga fakir, miskin, dan anak terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Gitu. Lah saya sebagai kepanjangan dari negara paling bawah, simbol gitu negara kan, yang hadir di Kelurahan Pleret. Nah saya tidak mau tahu bagaimana mereka bisa sejahtera dan saya harus mencarikan solusi buat mereka. Salah satunya lewat IT, namanya data. Gitu. Karena memang ya kita hidup di era sekarang yang makin kesini data itu menjadi satu kunci kan Pak. Iya betul. Dan ini luar biasa, ini yang ditangkap oleh Desa Pleret, Kelurahan Pleret, ya. Yang kemudian ini menjadi salah satu paket wisata. Ya, namanya studi desa. Studi desa. Studi desa. Apapun istilahnya, intinya dene sinau gitu kan. Betul. Artinya kita belajar terkait dengan desa dan di situ bersama-sama rata-rata aparatur dan kami mengonsep lagi ke depan dengan sekolah digitalisasi desa dan tentunya nanti akan berada di sini dan yang akan melakukan dalam tanda kutip bisnisnya adalah BUMDes. Jadi ke depan adalah BUMDes bergerak memelihara gerbang Pleret sekaligus menambah fasilitas nanti untuk sekolah digitalisasi desa, pengalaman experience bermalam di desa digital dengan penuh sejarah, kemudian bermalam di rumah warga itu akan menjadi pengalaman tersendiri buat contohnya aparatur desa yang mungkin dari luar sana. Ya. Ibarat belanja itu one stop shopping ya, gitu ya. Atau apapun intinya atraksi kita konsep, kemudian atraksi masyarakat dan lain sebagainya itu menjadi salah satu bagian walaupun ekspresi budaya tapi juga bisa dipariwisatakan ketika nanti ada orang yang berkunjung ke kami. Oke, baik. Gitu. Baik Pak Lurah, saya nanti kayaknya harus setelah ini saya harus jalan-jalan. Iya. Muter biar nanti teman-teman Sobat Jelajah Bantul tahu. Ini bukan sekedar cerita ya. Ceritanya dari Pak Lurah, tapi seperti apa di lapangan, termasuk saya pengen juga belajar nanti didongengin dari siapa nanti yang akan menemani saya untuk bercerita tentang sejarahnya. Iya dong. Nanti berkunjung aja ke Museum Pleret. Siap, nanti saya soal di sana ya. Di sana ada beberapa yang nanti bisa dilihat, sekaligus peninggalan bagaimana. Nanti saya soal siapa di sana dengan beliau siapa? Nanti dari teman-teman yang di sana banyak. Ada dari kami juga bekerja sama dengan Disbud itu kan di sana juga ada banyak guide, termasuk nanti pimpinannya di sana ada Pak Santo. Pak Santo, baik ya, nanti saya soal Pak Santo betul. Di Museum Pleret untuk melihat bagaimana perjalanan sejarah di Pleret yang terwakili oleh Museum Pleret. Ngaten, Pak Lurah. Oh ya, sebelum saya pamit, kalau nanti dari calon wisatawan nih ada yang mau soan ke sini, langsung bisa ke nomor berapa? Nanti kalau di nomor ini ya, di nomor ini. Nanti bisa mengunjungi visit.pleret.id atau ketik di Google aja Visit Pleret. Nanti akan tayang di situ. Ada paketnya adalah paket wisata dan paket studi desa. Kemudian di situ ada UMKM dan juga homestay di kami. Nah, nanti silahkan mengunjungi kami dan otomatis akan membantu masyarakat kami. Sebentar, sebelum saya pamit, homestay-nya ada berapa Pak? Homestay-nya kami sementara masih di bawah 10 untuk yang profesional yang sudah cukup bagus. Tetapi kami sedang mengupayakan lewat pelatihan-pelatihan untuk masyarakat menyiapkan homestay. Oh baik, gitu. Artinya nanti masyarakat pun, wisatawan tetap bisa ada, sudah siap, stay bisa nginep. Hidup bersama masyarakat dengan nuansa yang sangat tradisional dan bernilai. Tentunya di sini pasti kalau living di sini pasti dia akan merasa nyaman karena di sini ada tanah keraton dan ini tanah Mataram. Siap. Dan ini kawasan santri juga tentunya. Iya betul. Komplit pokoknya. Matur nuwun Pak Lurah. Makasih Bu Rani sudah berkunjung di Gerbang Pleret. Matur nuwun sangat. Sukses selalu untuk aktivitasnya. Baik, Sobat Jelajah Bantul, setelah ini saya akan sowan Pak Santo untuk bertanya-tanya biar didongengin lagi tentang bagaimana sih sejarah perjalanan Pleret ini. Tetap di Jelajah Bantul, sowan kami sambang objek wisata andalan di kawasan Desa Pleret. Menguak keberadaan Keraton Pleret, peninggalan era Mataram Islam yang kini telah meninggalkan kenangan. Kini bekas keraton itu telah berganti oleh rumah penduduk.
Hari ini, orang boleh saja mengira tidak ada sesuatu yang spesial tentang Pleret. Namun, andai bisa kembali ke masa lampau, kita mungkin akan menemukan Pleret sebagai kota ramai layaknya sebuah kerajaan. Nuwun, sewu Pak Santo, Jeh. Tadi saya itu kan sowan ke kelurahan, terus saya direkomendasikan untuk sowan Pak Santo di Museum Pleret. Tapi saya sapa dulu Sobat Jelajah Bantul. Baik Sobat Jelajah Bantul, seperti janji saya tadi, saya langsung geser dari Kelurahan Pleret ke Museum Pleret, ya, tepatnya di sebelah timur dari Kelurahan Pleret. Saya pengen dengar dongeng cerita dari Pak Santo langsung tentang bagaimana perjalanan sejarah kawasan Pleret ini sampai saat ini menjadi sebuah situs yang bisa dibilang ini adalah tonggak sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Leres mekaten Bapak Nje? Iya Bu. Ya baik. Ya Pak, tadi kan saya udah sedikit nih diceritain sama Pak Lurah. Ya. Lah ini saya pengen denger juga ini dari Bapak. Ya. Mau dong Pak didongengin, karena saya itu kayak kalau mendengar sebuah cerita masa lalu gitu kan, ibarat kayak masuk ke sebuah alam, ke sebuah waktu masa gitu ya yang masa kejayaan. Betul. Boleh diceritain dulu Pak, bagaimana dulu Kerajaan Mataram Islam ini asal muasalnya sampai di Pleret ini Pak? Ya, secara ringkas perjalanan perpindahan Mataram Islam dari Kota Gede kemudian Sultan Agung memindahkan keratonnya ke Kerto, kemudian Kota Gede dijadikan sebagai pusat perekonomian. Dari Kerto mulai tahun 1613 sampai dengan 1645, kemudian selanjutnya memindahkan keratonnya yang dipandigani oleh Amangkurat Agung atau Amangkurat I ke Pleret sini Bu. Oke. Ke Pleret sini. Awal muasalnya dulu titiknya pasnya di mana nih Pak? Sekarang kita berada di lingkungan museum itu bisa dikatakan ada di Jeron Beteng Keraton Pleret, sisi barat laut, Lerkilen. Utara barat. Lerkilen itu utara barat pemirsa ya. Sekarang bangunan utamanya dulu semasa Keraton Pleret itu menjadi Kampung Kedaton yang ada di sebelah sana. Yang di belakang kantor pos itu ya Pak ya? Daerah situ ya. Oke, Pak, tepat di mana kita sekarang berada di kawasan Museum Pleret, sesuatu yang ikonik di sini Pak, boleh diceritakan kepada teman-teman Sobat Jelajah Bantul? Ya, yang pertama di sini ada bangunan yang sangat terkenal, bahkan ada yang mengatakan lebih terkenal daripada daripada museumnya. Museum, ya maksud saya. Bahkan pernah ada orang Jawa Barat kesini mencari sumur Gumuling. Makanya sekarang sumur Gumuling menjadi salah satu koleksi unggulan di Museum Pleret. Itu yang di pelataran atau di halaman. Sedang yang di dalam sana ada koleksi unggulan yang namanya keris Sabu Inten Bu. Ada yang lainnya juga. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita ublek-ublek dulu luarnya dulu. Saya melihat di sudut sana itu atau tepatnya di halaman di halaman museum ini ada yang namanya Sumur Gumuling. Bapak boleh dong ceritakan terlebih dahulu filosofinya apa sih dengan Sumur Gumuling ini? Ya, dari nama Sumur Gumuling, sumur itu sumber air, Gumuling itu tidur Bu. Kalau sumber air kok tidur? Sumber air ya tidur. Artinya, artinya airnya tumpah Bu. Filosofinya orang yang sudah punya penghasilan, punya rezeki, bahkan belum kaya pun belum melimpah, itu diingatkan jangan lupa bersedekah gitu Bu. Jadi bagaimana suatu rezeki yang dimiliki oleh setiap individu. Tidak hanya untuk diri sendiri. Ini bisa berkahi kiwotengan gitu ya Pak ya. Ini luar biasa, nggak harus nunggu kaya untuk bisa sedekah ya Pak. Pak, kalau tadi saya sempat melihat gitu ya, ada semacam rambu-rambu penunjuk arah. Ini kayak nama-nama situs. Nama-nama situs di Pleret. Ini boleh diceritain dulu Pak. Di sini tuh sebenarnya ada berapa situs sih Pak? Ya, di sini ada kurang lebih 11 situs. Yang terkenal ada situs Kerto, ada situs Masjid Kaman Pleret, ada situs Kedaton, ada situs Satu Malang dan lainnya gitu Bu.
Itu ada taman bermain, ada situs taman bermain, Pak? Enggak, Bu. Kirain ada situs taman bermain gitu ya, bukan? Itu ya di sini, Bu, nama-nama situs tadi, terutama yang terkenal, itu dipakai untuk nama ruang koleksi. Misalnya yang di sebelah barat, itu koleksinya, itu koleksi terutama koleksi peninggalan zaman Amangkurat Agung dan Sultan Agung gitu. Jadi masa Islam. Itu namanya Ruang Kerto. Siap. Nah, itu yang di sebelah barat menghadap ke timur. Siap. Kemudian yang di timur sana menghadap ke barat itu ruangan baru. Itu koleksinya isinya zaman Hindu-Buddha, Bu. Yang di itu namanya ya Ruang Gunung Kelir, Bu. Oke, Gunung Kelir. Tadi Kerto, sana Gunung Kelir. Terus ada apa lagi, Pak? Yang di sini dulu untuk ruang film, Bu. Yang kalau sekarang diubah menjadi ruang interaktif. Ya, tapi hampir siap untuk dikunjungi. Oke. Baik. Tadi kan ada Gunung Kelir. Ada Kerto. Terus apa lagi tadi, Pak? Kalau yang makam apa itu namanya? Makam Ratu Malang. Laras, betul. Di sini ada nggak, Pak? Situsnya? Ya itu. Mengambil nama yang Gunung Kelir yang itu. Masuk di kawasan Gunung Kelir. Terus apa lagi, Pak? Ruangannya baru 2. Oh, baru ada 2. Iya. OTW. Ya nantinya ada 3 nantinya. Siap. Nah, oke. Sekarang saya pengen ngulik cerita dari Bapak. Kan ini ada beberapa ruangan yang di situ bercerita tentang apa saja sih yang berada di sana gitu kan. Ini menggambarkan koleksinya J. Yuk cerita dulu, Pak. Boleh saya didongengin yang dari kawasan Kerto dulu. Yang dari ruang Kerto itu koleksi unggulannya keris Sabu Inten. Keris Sabu Inten. Apa itu, Pak? Keris Sabu Inten itu sebuah keris legendaris yang ditemukan waktu ekskavasi atau penggalian tahun 2010 di situs Kauman Pleret atau situs Masjid Kauman Pleret di kedalaman 114 cm. Yang setelah dititik diidentifikasi sebagai keris Sabu Inten yang mempunyai luk 11. Apa memiliki luk 11? Oke. Ya. Terus apalagi, Pak, yang ada di situ? Yang ada di ruangan sebelah barat atau ruangan Kerto itu juga ada Jobong. Jobong itu konstruksi sumur dari sini yang akhir tahun kemarin direhab dari kantor Purbakala. Masih ada sekarang namanya BPK ya. Siap. Masih ada yang di situ? Terutama yang pecah-pecah diangkat, terus dirangkai-rangkai, ditaruh di sana. Itu yang dari sumur Gumuling. Terus yang masih termasuk cukup utuh, itu yang diambil dari sama yang lainnya itu dari wilayah se-Kabupaten Bantul. Ada Jobong yang lebih utuh di sana. Juga ada koleksi umpak. Ya, seperti umpak Kerto yang ada yang mengatakan paling besar di Yogyakarta, tapi itu agak kecil, tapi itu paling sempurna, Bu. Yang ditemukan atau diambil dari Jejeran. Umpak. Oh ya, tadi sempat melihat-lihat. Ini ornamennya kayaknya ada sesuatu yang spesial di sini. Boleh diceritain, Pak, makna yang apa? Ornamen mana atau dari hiasan ornamen, ukiran, hiasan yang ada di umpak tadi, Pak? Mana hiasan, ukiran atau ornamen dari umpak itu merupakan stilisasi huruf Arab Hijaiyah, Mim, Ha, Mim, Dal. Dibaca Muhammad. Itulah gambaran sebagian dari yang dikatakan budaya seni adiluhung peninggalan Sultan Agung. Adiluhung itu maknanya bermutu tinggi, Bu. Luar biasa ya. Kita geser, Pak, ke yang ruang timur, Pak, di Gunung Kelir. Ada apa saja di sana, Pak? Yang di sana koleksinya terutama dari masa Hindu-Buddha, Bu. Ada Jalatwara, ada Setupa, ada Arca dan sebagainya, Bu. Baik, Pak. Sekarang ngomong-ngomong masalah jam kunjung. Dari masyarakat mungkin Sobat Jelajah Bantul atau para pelajar atau Bapak Ibu guru yang pengen ngajak putra-putrinya untuk belajar di sini gitu kan, Pak. Sangat recommended pastinya. Jam operasionalnya jam berapa, Pak? Jam operasional Museum Pleret itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis
itu mulai jam 8 sampai jam 16. Oke. Sabtu, Minggu, buka Bu, Minggu juga. Oh, Minggu buka? Ya, dari bulan Februari. Ya, jadi buka setiap hari, tapi Sabtu dan Minggu bukanya jam 8 sampai dengan 15.30. Oh, setengah 4. Ya, dan tiketnya masih gratis, Bu. Oh, tiketnya gratis. Saya ulang tadi, kalau Sabtu Minggu ya. 15.30. Ya. Diskon setengah jam ya. Dari maaf, saya 14.30. Oh, 14.30. Nanti kesini ternyata udah tutup ya. Baik. Tiketnya masih gratis. Iya. Jadi ini kesempatan buat Sobat Jelajah Bantul datang ke sini, bawa putra-putri, belajar banyak hal, sambil nanti Pak Santo siap mendongeng untuk anak-anak ya? Siap, Bu. Iya, karena kalau anak-anak tuh sambil diceritain gitu kan, imajinasinya melayang-layang. Kemarin, Bu, gitu ya. tanggal 16 itu dari SMP Negeri 1 Jejeran itu hanya kelas 7, Bu. Itu sama pendampingnya 245 orang, Bu. Wow. Dari hari ini mulai rame, Bu, di sini. Pak, lalu kalau dari masyarakat umum nih, apalagi teman-teman yang dari luar kota, pengen melihat lebih dekat bagaimana Museum Pleret dengan potensi unggulan sumur Gumuling dan banyak koleksi lainnya, mau sowan ke sini, Pak? Iya. Ya, mau sowan ke sini nanti bisa menghubungi Pak Santo di nomor berapa, boleh diceritakan? Nomor saya 0851 Oke. 0600 2927. 2927. Baik, nanti siap-siap ya Pak digeruduk wisatawan ya Pak siap, ya. Ya. Senang, malah senang, Bu. Siap. Tambah sedulur. Betul Pak. Ada pesan khusus yang mau disampaikan kepada Sobat Jelajah Bantul? Ya, kalau orang sudah cinta sejarah atau pemerhati sejarah, Bu, awalnya dari rumah atau sebelum ke sini itu penasaran, wah masih seperti apa peninggalannya gitu. Tapi Pak, kalau sudah sampai di sini, seperti apapun yang masih ada, tetap senang dan bahkan kagum, Pak, Bu. Termasuk kemarin rombongan Raja Sultan se-Indonesia. Wow. Itu lihat replika umpak yang saya buat, itu saya takjub, Pak, Bu. Iya. Itu baru replikanya. Iya. Gimana apalagi lihat aslinya. Baik Pak Santo, matur nuwun sangat. Sami-sami, Bu Rani. Ini sowan kami, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Baik, Sobat Jelajah Bantul, demikian sowan kami Sambang Objek Wisata Andalan Kabupaten Bantul di kawasan Museum Pleret yang berada di kawasan titik utama. Ini titik utama Pleret ya Pak ya? Di kawasan titik utama Kapanewon Pleret. Dan nantikan terus sowan kami Sambang Objek Wisata Andalan di destinasi lainnya. Saya Rani Albani, pamit undur diri. Salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.